Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama kembali via Zoom untuk sama-sama kita sebelum kita beraktivitas, biarlah kita mau minta pimpinan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari saya ajak kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh sehat, keluarga kami boleh sehat. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas ya Bapa, kami mohon pimpinan-Mu. Kami mau rindu menyembah Engkau, memuji Engkau bersama-sama. Meskipun via online, tapi kiranya urapan-Mu tak terbatas seruang Tuhan. Kiranya Kau melingkupi setiap kami, bagi jemaat juga yang sementara akan join Tuhan, tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan sertai. Kami rindu Tuhan, memberikan hati kami rindu menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan,
Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu kan dinyatakan saat kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu, Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Mari sembah Dia. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tiada Allah lain seperti Kau yang memberi kelegaan, kekuatan pada kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Allah kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang menjadi kekuatan kami, sukacita kami. Hanya dari Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan hanya Engkau
yang menjadi satu-satunya jawaban kami saat kami merasa tidak ada jalan. Banyak jalan tertutup di antara kami, tapi saat kami memandang Engkau, Tuhan, Engkau satu-satunya pusat jalan kami, Tuhan. Jalan kami yang terbuka saat yang lain tertutup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah membuktikan segalanya buat kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sekali lagi kita katakan,
hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Selamanya kami cinta Kau, Yesus. Yesus Tuhan, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang membuat kami menang. Hanya Kau, Yesus Tuhan, Engkau jawaban kami, Engkau pegangan hidup kami, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Yesus. Jiwa kami bersuka cita karena Kau. Di dalam-Mu ada pengharapan, kekuatan baru. Hanya Yesus Tuhan, Engkau Allah yang mampu, Engkau Allah yang sanggup, Yesus. Terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, biarlah pujian ini menjadi perkataan iman kami ya Bapa, bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya jawaban kami, tempat kami berharap, tempat kami berlindung, kekuatan kami hanya datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta,
kita akan masuk ke dalam pokok doa kita. Kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia, di mana saat ini juga dalam rangka persiapan pemilu 2024. Dan kita akan juga mendoakan negara-negara lain yang sedang dalam posisi peperangan, di mana Tuhan tetap mengasihi mereka. Untuk pokok doa yang pertama, saya mendengar hormat Tante Rahel untuk bisa menaikkan doa. Untuk yang pokok yang doa yang kedua, kita akan mendoakan gereja kita, pertumbuhan rohani gereja kita, serta persiapan Natal. Semua dengan hormat Tante Tuti untuk memimpin kita dalam doa. Pokok doa yang pertama, saya persilahkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami merendahkan setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati buat pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden, juga wakilnya, juga para menteri yang membantu, dan semua aparat pemerintahan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan beri hati yang baik kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya dapat memimpin kami dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kalau tahun depan, bulan Februari kami akan mengadakan pemilu, biarlah Tuhan sendiri yang menolong, supaya ada kedamaian, supaya tidak rusuh Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau sudah memilihkan pemimpin yang terbaik buat kami. Keadaan hari-hari ini Tuhan mungkin memanas, tapi kami tetap percaya perlindungan-Mu Tuhan sempurna buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota kami Surabaya. Tuhan juga memberi keamanan, memberikan hikmat, akal budi buat pemimpin kami, Bapak Wali Kota dan wakilnya, dan semua yang terkait di dalamnya. Tuhan tolong berikan senantiasa kemampuan kepada pemimpin kami supaya dapat memimpin kota Surabaya ini dengan baik dan tidak ada kerusuhan dan apapun Tuhan, dan yang dapat mengganggu kehidupan kami, supaya kami tidak khawatir dan kami tidak takut. Terima kasih Bapak, terima kasih, biar segala doa ini kami minta hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami yang hidup. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan pagi ini. Engkau sudah memberkati kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu bersama saudara-saudara kami seiman. Walaupun ada di tengah kami, Engkau memberkati, sediakan di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau juga memberkati buat gereja kami di Nagajaya Selatan 1/21, kiranya Engkau juga memberkati setiap jam-jam ibadah di gereja kami, Tuhan, baik ibadah raya, hari Minggu maupun Tuhan sekolah Minggu. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, maupun mereka yang sudah undur, Tuhan, bahwa mereka kembali datang kepada Tuhan. Dan juga di kebaktian kaum muda, Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, Engkau menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu kaum muda, untuk rindu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan Engkau memakai mereka Tuhan menjadi Allah Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan, terlebih dalam rencana Natal, kiranya Engkau juga turut campur tangan, Engkau memberkati, baik dalam kesehatan kami jemaat Tuhan, maupun Tuhan dalam keperluan-keperluan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau juga tolong, Engkau juga, oh haleluya, nyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, dan juga gereja kami
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa. Kiranya Engkau juga tolong memberikan kesembuhan yang sempurna supaya anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan di jam-jam yang sudah disediakan buat kami untuk datang beribadah. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh dengan sukacita memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau juga urati sebentar bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang berbicara lewat lidah mulut hamba-Mu. Makasih Tuhan, nama Tuhan kami Yesus yang menjadi juru. Ya, shalom. Ya, shalom. Selamat pagi ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan pagi-pagi, kita bisa bersekutu ya saat yang terindah, kita punya kesempatan yang indah ya. Mungkin saudara-saudara kita tidak bisa mungkin seperti kita, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya ya, tapi kita bersyukur, puji Tuhan, biarlah waktu yang ada ini kita boleh gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita merasakan hari-hari ini ya, bukan hari-hari yang baik, ya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau saya lihat itu kadang, ya orang itu sudah mulai sibuk ya dengan keadaannya, dengan dirinya pribadi ya, jadi seperti kurang peduli seperti itu dengan hal-hal sekitarnya, dengan hal-hal keselamatan orang lain dan sebagainya ya, sibuk dengan urusannya sendiri gitu ya. Ke gereja juga kadang sudah aras-arasan seperti itu, boleh dikatakan aduh wes ya wes kayak karena beban hidup seperti itu ya, atau enggak tahu hari-hari ini hari-hari yang jahat ya. Sebab itu saya melihat itu saya jadi teringat oleh ayat ini ya, di Yohanes pasal 10 ayat 10 kita baca ayat kita pagi hari ini, Yohanes pasal 10 ayat 10. Di sini dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, di sini ada dua karakter ya, yaitu pencuri, ya ada pencuri, dan di situ dikatakan aku di situ adalah Yesus. Ya, ada dua macam. Nah, kalau konteks ayat ini sebetulnya ayat Yohanes pasal 10 ini berbicara mengenai gembala yang baik ya. Jadi pencuri di sini sebetulnya berbicara kalau di konteks ayat ini yaitu pemimpin-pemimpin agama yang lain ya, bukan gembala yang baik lah boleh dikatakan. Mereka nggak peduli oleh jemaatnya, mereka nggak peduli dengan kejahatan yang diperbuat oleh jemaatnya dan sebagainya ya. Tapi kalau Tuhan, dia adalah gembala yang baik, dia datang di sini akan memberikan hidup ya. Tapi pencuri di sini juga bisa kita katakan sebagai iblis ya. Hari ini saya berbicara bahwa pencuri ini boleh juga diibaratkan seperti iblis ya, iblis yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu karakter iblis yang perlu kita waspadai ya, yang seringkali ayat firman Tuhan sudah katakan berjaga-jagalah karena hari-hari ini adalah hari yang jahat ya. Peperangan kita tuh juga melawan roh-roh di udara ya. Kadang kalau kita melihat saudara-saudara kita yang nggak benar gitu ya, karakternya apanya, aduh, nah ya kasihan sebetulnya, manusianya kasihan karena wah itu tadi ya. Iblis, saya bukan katakan dia kerasukan iblis, bukan ya, tapi boleh dikata iblis juga membuat orang itu ya pikirannya, imannya, karakternya dipengaruhi seperti itu ya. Nah saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, apa toh yang dicuri oleh iblis? Ya apa sih yang dicuri
dicuri oleh iblis. Kalau iblis itu dikatakan dia adalah pencuri yang membunuh dan membinasakan. Ya, kalau kita ingat mengenai firman yang ditabur di tanah yang baik, yang di pinggir jalan, yang seperti itu ya saudara, di situ yang dicuri oleh iblis adalah firman Tuhan. Ya, kita buka di Lukas pasal 8 ayat 12. Ya, kalau kita baca di Lukas pasal 8 ayat 12, di sini dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Ya, ini ayat mengenai benih yang ditaburkan, tapi yang jatuh di pinggir jalan. Saya lanjutkan. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ini saudara, yang dicuri oleh iblis adalah firman Tuhan. Mungkin kita datang ke gereja, ya ini banyak sekali. Orang itu datang ke gereja karena kebiasaan. Aku ini orang Kristen, ya aku mesti datang ke gereja. Ada juga yang datang ke gereja, ya aku karena tugas, aku harus melayani, aku datang. Mereka hanya sekedar datang atau dengar firman, tapi ya wes lah asal dengar, ya masuk telinga. Mungkin hanya sampai telinga saja, nggak sampai direnungkan di hati. Ya, ini repot ya, banyak ini saudara. Banyak orang Kristen di gereja itu sampai penuh, tapi belum tentu semuanya itu dengar firman. Dan firman itu memberikan kehidupan. Ya, firman itu direnungkan dan dilakukan. Tidak semuanya. Ada firman cuma lewat tok. Ini yang repot. Ya, ini akan diambil oleh iblis. Kalau orang tidak berjaga-jaga, iblis itu yang selalu mengambil firman. Dan kalau sudah curi, firman itu sudah dicuri, saudara. Waduh, ya, itu nggak hanya firman tok ya, tapi damai, kasih, sukacita, berkat, itu juga dicuri. Iman terutama, ya, karena iman itu timbul dari firman Tuhan, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lah kalau firman Tuhan ya dicuri oleh iblis. Nah terus imannya dari mana? Saat ada masalah, saat ada kesulitan, hari-hari ini saudara, orang sudah mulai berputus asa. Aduh, doa gak dijawab gitu ya. Sudah lupa akan firman lagi. Ya, firman itu sudah tidak melekat, tidak hidup di dalam dirinya. Kalau firman itu hidup dalam dirinya, dia langsung punya pengharapan. Oh iya, ada Yesus yang selalu memberikan pengharapan. Oh, ada Yesus itu sumber kedamaian. Ya, oh ada Yesus itu yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu setia. Ya, firman itu melekat. Oh, Tuhan Yesus itu selalu merancangkan yang baik dan sebagainya. Ya, itu melekat. Hidup firman. Tapi kalau firman itu dibiarkan dicuri oleh iblis, ya udah, ya ada apa-apa, wes firmannya ndak hidup. Tahu firman, tapi ya tidak menghidupi firman, boleh dikatakan itu. Nah ini saudara, ini pekerjaan iblis hari-hari ini. Begitu banyak anak Tuhan, ya, yang saat-saat ini dicuri. Apa yang dicuri? Firman. Apalagi yang dicuri? Iman, ya. Iman itu saat ini diperlukan, saudara. Apalagi hari-hari yang jahat seperti ini. Perlu itu firman, kekuatan itu perlu. Supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak jauh daripada Tuhan. Karena hari-hari yang jahat, banyak orang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, yang saya katakan di awal, aras-arasan. Ya, aras-arasan uripku wis sumpek. Urusanku wis akeh, masalahku banyak, mikirno iki, ya mungkin sakit lah, mikirkan ekonomi lah, mikirkan keluarga, rumah tangga, gak sempet seperti itu, ya. Doa ya wis aras-arasen, apalagi harus pagi-pagi wis enak turu, gitu ya. Wis doa wis salah sekedar wis doa, ndak ada doa yang seperti sela seperti itu ya, pit stop seperti yang saya katakan dulu ya, yang betul-betul ada dalam hadirat Tuhan, yang betul-betul
boleh berbicara muka dengan Tuhan, itu sudah jarang. Ya, orang sudah nggak peduli seperti itu. Tapi bersyukur ya, kita boleh kembali terus diingatkan bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting ya. Doa itu sangat penting. Doa itu kekuatan kita. Ya, doa itu nafas kita. Ya saudara, juga banyak apalagi yang dicuri, damai sejahtera. Ya, iblis itu sering mencuri damai sejahtera di hati kita. Kita sudah enak-enak, moro-moro, moro-moro ya saudara. Aduh, gak damai, aku kudu mangkel, aku kudu pegel dan sebagainya. Wah, itu sering ya, saya juga alami itu. Waduh, kenapa gini? Nah, saudara, seringkali seperti ini, tapi biarlah kalau kita segera disadarkan ya. Syukurnya kalau kita tuh dekat Tuhan, kalau kita tuh banyak doa, segera disadarkan saat damai sejahtera ini dicuri, kita ambil lagi kembali. Oh enggak, jangan iblis, jangan dicuri. Ya, ambil lagi. Harus ada damai di hatiku. Ini senjata gitu ya dalam hidup. Kalau enggak damai hati, gerusa, gerusuk, grundel. Wah, aura sekitarnya ya. Mungkin suami kita, istri kita, anak kita, rumah tangga itu enggak enak suasananya. Ya, kalau enggak ada damai di hati kita, kudu ngomel, kudu mantel ya. Mana enak. Ya, kalau kita ngedrumel aja, waduh, keluarga kita jadi melok. Gak enak gitu ya auranya ya, tapi kalau damai, sukacita, wah keluarga itu bagaikan sorga ya. Nah, saudara, ini yang hari-hari ini perlu kita waspadai. Kalau kita merasa, aduh, aku gak ada damai, hati-hati ya. Saya juga barusan ini teman saya, wah baik ya, kita dalam vokal grup itu baik dia, sukacita, suka makan bareng, suka ngasih, orangnya murah hati, suka ketawa, suka guyonan, wis lucu seperti itu. Wah, menyenangkan ya. Sepertinya tuh teman menyenangkan gitu. Delala ya, boleh dikatakan delala. Ini iblis tuh curi damai damai sejahtera ini ya dicuri. Dia WA sesuatu seseorang gitu ya. WA-nya nggak dibales-bales. 1-2 jam ditelepon, memang urgent sih, kita perlu cepat jawaban gitu ya. WA nggak dibales segera, saudara. Itu sudah membuat damainya hilang. Ya. Orang yang suka ketawa, orang yang baik hati, wah kelihatannya gimana gitu ya. Begitu WA nggak dibales, ini nggak dibales, berjam-jam marah-marah saudara ya. Waduh, di screenshotkan itu WA-nya ke grup. Ya ampun, kita sampai sabar ya, sabar gitu. Marah-marah, kamu ini gimana, kamu ini gak betul, wah kamu ini, waduh sudah ngata-ngatai orang. Nah ini hanya sekejap, seperti wah dicuri ya, tiba-tiba seperti itu dicuri oleh iblis damai sejahtera. Mungkin kita pernah ngalami ya, enak-enak, moro-moro, aduh orang ini tidak sesuai harapanku, aduh aku maunya gini, orang ini kok seperti ini, pegel hati ya, pegel hati. Nah ini segera sadar, aduh jangan sampai damai ini diambil ya, ayo wes iblis enggak bisa, enggak boleh ambil damai sejahtera. Oh Tuhan, berikan Engkau yang sumber damai sejahtera, berikan kedamaian di hatiku kembali. Ya, weslah gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Enggak usah terlalu dimakan di hati, dimasukkan di hati. Kita rugi sendiri nanti ya saudara. Nah, itu iblis. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus beri, di situ Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup. Wah, ini beda sekali sama iblis. Iblis yang maunya membinasakan, iblis yang mencuri iman kita sehingga kita jauh daripada Tuhan, lama-lama undur ya. Kalau imannya jauh, suwi-suwi enggak duwe iman, wes gak sembayang-sembayangan. Percuma aku doa yang gak pernah dijawab. Aku bertahun-tahun, wah penderitaan tidak habis-habisnya, sakit ya tidak waras-waras, sudah didoakan sana sini hamba Tuhan dan sebagainya, pancet tai. Sudah tidak ada pengharapan, imannya dicuri ya, sudah tidak beriman lagi sama Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Tapi Tuhan Yesus itu, oh dia Allah yang hidup, dia datang maunya orang itu mempunyai hidup ya. Kalau iblis maunya dibinasakan,
Kamu binasa wis pokoknya, ndak ada kamu punya hidup yang kekal. Tapi Yesus datang, dia mau memberikan hidup buat kita, hidup yang kekal. Ya, dia susah-susah, dia menderita, harus mati di kayu salib, menderita untuk saudara dan saya. Ya, itu kasihnya yang luar biasa buat kita. Ya saudara, hidup yang diberikan oleh Tuhan, ya, itu harus kita hargai. Anugerah yang terindah bagi kita adalah Yesus. Ya, sebab itu kalau Yesus sudah datang buat kita, kita juga mau membalas apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Kasihnya itu enggak berkesudahan ya saudara. Dan di sini dikatakan bukan hanya hidup, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini loh, Tuhan mau kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Wah, ini luar biasa. Saudara, hidup yang berkelimpahan boleh dikatakan bukan orang mungkin ada yang gereja yang materi gitu ya, berkelimpahan. Oh, kalau orang Kristen diberkati dan sebagainya, tidak. Ya, kelimpahan bukan bicara mengenai materi. Ya, yang secara alkitabiah kita boleh berkelimpahan di dalam kasih. Ya, ini maunya Tuhan. Tuhan datang, dia memberikan hidup. Dia mengajarkan kebenaran-kebenarannya. Ya, di dunia Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan teladan, saudara. Ini yang Tuhan mau. Kita pun mempunyai hidup yang berkelimpahan, baik di dalam kasih kita, baik di dalam sukacita, ya, damai sejahtera, selalu limpah, ya. Ya, buah-buah roh itu, ya, yang di Galatia pasal 5 itu buah-buah roh itulah yang boleh berkelimpahan di dalam hidup kita. Kita boleh ingat, oh ya Tuhan, hidupku biarlah berlimpah dengan kasih. Kita mau ingat lagi, oh ya Tuhan, biarlah hidupku penuh, limpah dengan sukacitamu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, aku tetap sukacita. Aku boleh tetap ada damai sejahtera. Ya, itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Secara hidup dalam berkelimpahan, itu juga berarti kita itu limpah hidup di dalam kebahagiaan. Ya, ke dalam hidup yang dalam kebahagiaan. Hidup bahagia ini saudara bisa kita dapat kalau seseorang itu ada persekutuan dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Yesus, ya, bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau orang bersekutu, hatinya tuh damai, ada bahagia, saudara. Ya, susah iblis mau curi karena selalu bersekutu, ya. Kalau nggak bersekutu jauh, seperti pokok anggur, ya, ranting-ranting. Ya, kalau tidak ada di situ, ya mati, ya. Tapi kalau kita tetap melekat di pokok anggur itu, ranting kita boleh tetap tumbuh, berbuah. Ya, sama kalau kita tetap ada di dalam Yesus. Tetap bersekutu, ya, bukan cuman oh dalam Yesus terus ya wis pokoknya aku orang Kristen tapi sembahyang aras-arasan, baca Alkitab aras-arasan, ya ndak hidup firman itu, ya hidup cuma Kristen KTP boleh dikatakan, ya, tapi hidup yang bersekutu di dalam firman-Nya, bersekutu di dalam doa, ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang memberikan, ya, kehidupan yang bahagia buat kita. Ya, sampai saatnya Tuhan memanggil kita, kita boleh didapati setia. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah hari-hari ini apapun yang kita hadapi, Tuhan, aku tidak khawatir. Ya, di dalam Dia ada hidup yang berpengharapan. Ya, di dalam Yesus ada keselamatan. Sakit penyakit pun dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan tutup dengan satu pujian. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak meragukan kasih Tuhan. Mungkin kita saat ini melewati gunung yang tinggi, lembah yang curam, masalah yang susah hari ini. Tapi ingat janji Tuhan. Ya, kita ragukan,
Karena yang Tuhan lihat adalah iman kita, percaya kita. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, percayalah akan janji Tuhan. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami, Bapa. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, aku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya janji-Mu. Haleluya. Engkau pengharapan kami. Haleluya. Glory, haleluya. Jamati kami Tuhan, Engkau sumber segalanya bagi kami, Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami yang tidak habis-habisnya. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh menghargai pengorbanan-Mu yang mulia. Ajari kami untuk boleh Tuhan peduli akan sekitar kami. Tidak kami sibuk oleh keadaan kami sendiri.
Juga tolong Tuhan, mungkin hari-hari ini sering kali Tuhan iblis mencuri damai sejahtera di hati kami. Mungkin iman kami pun mulai luntur. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang baik. Oh Tuhan, Engkau akan memberikan lagi Tuhan damai itu buat kami. Engkau berikan iman lebih lagi Tuhan buat kami. Kami mau bertumbuh Tuhan di dalam iman kami. Kami boleh melekat dengan-Mu ya Bapa. Ada damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kekurangan kami di hari-hari yang lalu. Engkau tolong juga Tuhan jemaat-Mu. Mungkin hari-hari ini Tuhan adalah masalah persoalan, baik sakit penyakit Tuhan, persoalan ekonomi, rumah tangga. Tuhan tolong, Engkau ingatkan mereka ya Bapa. Roh Kudus, Engkau sendiri mengingatkan ya Tuhan, bahwa ada pengharapan di dalam Engkau. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh Tuhan berbalik kepadamu, boleh memperhatikan jam-jam doa. Oh Tuhan Yesus, juga senantiasa bersekutu denganmu ya Bapa, karena itu sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam diri kami ya Bapa. Kami tidak mau iblis mencuri Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar, setiap firman yang kami baca. Bukan hanya saat ini Tuhan, di hari-hari yang lalu maupun yang akan datang. Oh, setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami Tuhan kami renungkan, itu tidak lagi dicuri oleh iblis, tapi firman itu hidup dan boleh berbuah-buah di dalam hidup kami. Dan hidup kami adalah hidup yang berkelimpahan, baik di dalam kasih, iman, damai sejahtera. Oh Tuhan, boleh ada di dalam hidup kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala doa permohonan ini dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.